Assalamualaikum Sobat JK, senang sekali saya Ditya Oktivira menemani Sobat JK dalam Bincang Warga. Kali ini saya akan ngobrolin tentang voice over, dan ini dalam tanda kutip ya, kita jual suara di Indo Voice Over. Hari ini saya akan ngobrol bersama dengan Mbak Dora dan juga Mas Ed. Halo, gimana kabarnya Mas Mbak? Baik, luar biasa sekali. Silahkan disapa dulu Sobat JK. Halo Sobat JK. Oke, hari ini kan kita mau ngomongin tentang voice over ya. Ini dan Mbak Mas berdua ini dari Indo Voice Over ya Sobat JK. Nah, sebelum kita ngomongin tentang Indo Voice Over nih, sebenarnya voice over ini apa sih Mbak Mas? Oke, boleh. Aku ya dulu. Oke. Voice over itu sendiri sebenarnya teknik merekam suara yang dimana dia tuh bacain naskah atau skrip dan dilakukan oleh seorang voice over talent. Biasanya mereka tuh bacain kayak company profile, kemudian juga iklan, audiobook, dan dubbing juga. Jadi banyak ya? Ya, banyak di dalamnya. Kalau dubbing yang kucing-kucing hutah itu apa bedanya Mas ya sama voice over ini? Itu sama aja kayaknya. Sama aja, itu bagian dari voice over gitu ya? Iya. Oke, terus habis itu di Jogja sendiri nih, gimana sih perkembangan industri voice over terutama ketika kemarin sebelum pandemi, kemudian yang pandemi dan sekarang itu gimana? Dari sebelum pandemi kita ada banyak voice over karena company profile, karena iklan gitu. Saat pandemi itu malah membludak, semakin banyak orderan masuk gitu. Karena kan dari perusahaan-perusahaan, dari company itu mereka bikin prokes misalnya, video tentang prokes. Atau bagaimana company profile tetap bekerja, bagaimana suatu company tetap bekerja dengan keadaan yang sedang COVID, semua orang harus di rumah semua gitu. Nah, jadi malah kita kebanjiran banyak order di saat pandemi, di mana orang-orang semuanya harus berhenti bekerja, harus berhenti berkegiatan, kita tetap jalan terus. Keren banget. Jadi sebenarnya Mbak dan Mas, Indo Voice Over ini tuh apa sih? Gimana cara bekerjanya, terus gimana sih alur bisnis mungkin ya kalau kita bisa ngomongin itu. Oke, Indo Voice Over itu adalah sebuah agensi. Kita punya dua cabang ya, Indo Voice Over secara agensi dan Indo Voice Over secara akademi. Kita punya Indo Voice Over Academy yang isinya itu kelas. Kita belajar voice over di situ juga. Nah, kalau yang agensi itu kita mengakomodir talent-talent mereka yang mau menjadi voice over talent profesional, dan nanti kalau misalnya ada job masuk ke kita akan tawarkan ke mereka. Gitu. Produksinya dari perekaman sampai mixing mastering selesai. Boy, gitu. Keren banget. Siapa aja Mbak kliennya kalau dari sekarang spill dong Mbak? Kliennya banyak, kita kebanyakan dari PH karena biasanya satu brand, misalnya brand kecantikan, dia akan bikin iklan PH yang ngurus, nah nanti untuk voice over-nya PH yang ke kita, gitu. Tapi nggak jarang juga ada misalnya kayak hotel, kemarin kita dapat company profile hotel, nah dari hotelnya sendiri itu mereka yang menghubungi kita, bukan dari mereka yang bikin iklan, gitu. Langsung dari kita. Gitu. Oh iya Mbak, habis itu gimana sih Indo Voice Over ini menggait klien dan juga talent tuh gimana sih Mbak kemarin tuh? Kalau untuk marketing, kita dari dulu memang founder kita Mas Lintang sudah bikin ada tim marketing sendiri yang mereka ke perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Kita malah perusahaan besar dulu, kita sasar dulu sebagai profiling kita untuk kedepannya gitu. Nah, di 3 atau 4 tahun ini kita udah kayak tinggal panen aja sih Mbak. Dari klien-klien yang lama itu pasti menghubungi kita lagi, atau mereka akan merekomendasikan kita ke klien-klien baru, begitu. Keren banget. Jadi klien-kliennya nggak cuma ada di Jogja ya Mbak, pastinya kan juga ada di luar. Rata-rata daerah mana aja sih Mbak memang kalau dari klien-kliennya itu? Kebanyakan sih dari Jakarta sih, tapi Bandung, Surabaya pun banyak. Dan dari luar negeri juga banyak. Keren banget ya. Berarti kalau Sobat JK nih Mbak, kan kalau kita tadi ngomongin klien, kita sekarang ngomongin talent. Sobat JK barangkali ada yang pingin Mbak, gimana sih cara dari talent di sini, terus gimana, tadi kan sempat disinggung akademi ya, itu gimana sih? Oh, mungkin kita bahas yang talent dulu kali ya. Yang talent itu kita biasanya kita kan buka open recruitment talent tuh setiap hari ya. Jadi emang cara daftarnya pun gampang, jadi kita tinggal di website kita aja, indovoiceover.com, terus kemudian klik sign up, opsi sign up, kemudian di situ nanti gampang, cuma tinggal ngisi data diri dan sampel voice dari teman-teman yang mau daftar, nanti kita tinggal seleksi dari sini, kalau oke kita hubungin lagi, kita up ke website, maksudnya kayak gitu. Tapi kita biasanya dapat talent tuh dari banyak jalan ya sebenarnya ya. Banyak jalan. Gimana tuh? Kayak misalnya dari pertama tuh di kelas online dulu sih, kelas online tuh mereka kan rata-rata tuh antusias pada anak-anak mahasiswa, kemudian ada juga anak SMA ya, yang mereka tuh pada dasarnya senang explore hobi-hobi mereka juga. Jadi kayak mereka biasanya tanya-tanya nih kalau misalnya habis ikut kelas,
gimana ya caranya biar bisa dapat job, biar bisa dapat agensi gitu. Kita biasanya saranin di Indo Voice Over, ini caranya kayak gini nih kalau mendaftar di tempat kita. Jadi kita banyak dapat talent di situ. Di Instagram juga banyak yang Di Instagram banyak ya. Gitu. Mereka nge-DM gitu atau kayak gimana sih ketika mau jadi talent kayak gitu? Kan cari info ya, mereka pasti awalnya cari info gitu. Gimana itu ceritanya? Benar, dari DM tuh Instagram kita di Indo Voice Over dan Indo Voice Over Academy. Karena udah lumayan banyak juga ya followersnya. Ini bukan sombong ya. Tapi nanti boleh di follow juga. Iya. Bangga. Iya. Dari situ biasanya mereka terus banyak DM pertanyaan yang seputar itu juga sih, nanya-nanyain gimana caranya daftar di Indo Voice Over jadi talent gitu. Samping itu juga kita punya satu platform akun Instagram namanya Voice Over Con. Wah, apa itu? Nah, jadi di situ Instagram yang khusus, dia tuh wadah untuk teman-teman kita di luar sana yang masih mungkin belajar voice over atau mungkin mereka tuh sering sharing portofolionya mereka. Kita sering bilang ke mereka untuk, yuk kalian jangan lupa dong tag juga Voice Over Con kalau kalian upload di Instagram. Jadi kita bisa up di situ. Di situ tuh nanti jadi wadah mereka untuk bisa saling pengalaman, bisa tahu satu sama lain kemampuan mereka. Terus juga jarang juga ada klien yang dapat talent tuh dari Voice Over Con juga. Benar. Gitu ya. Berarti wah, memang benar-benar paket lengkap gitu ya. Iya, Mereka iya. bisa dapat, talentnya juga bisa dapat info, klien juga bisa dapat info. Terus sebenarnya kalau mau jadi talent nih, sebenarnya kriteria suara seperti saya nih, agak ngebas, apa cempreng, itu sebenarnya gimana sih itu? Kalau karakternya sih sebenarnya kita cari yang normal-normal aja, karena kan untuk yang penting artikulasinya jelas, terus bisa talent juga bisa memahami briefnya nih gitu. Jadi skripnya bagaimana, briefnya harus bagus, briefnya harus lengkap dan juga kita memahami itu, karena kalau misalnya semua disamaratakan suaranya yang riang semua, kan tidak semua skrip riang tuh. Iya. Ada yang misal tentang bencana, nggak mungkin kan kita akan ngomongnya balik lagi bersama saya di tempat bencana alam, kan nggak mungkin Iya, gitu. iya, Jadi bagaimana mereka harus menempatkan emosi dalam artian empati ya, harus tone down kayak gitu. Gitu. Berarti memang benar-benar tergantung dan macam-macam ya, Mbak. Ya macam-macam. Saya kemarin sempat lihat di web kan juga ada anak-anak juga ya talentnya. Ada. Itu gimana sih kemarin untuk menjaring anak-anak, kan kadang-kadang mereka kan belum, saya bingung apa orang tuanya tiba-tiba daftarin apa gimana gitu. Ya, banyak orang tua yang sekali lagi mereka DM, terus kita juga masuk ke Instagramnya mereka, ternyata mereka banyak tuh profil mengupload anak-anaknya lagi voice over. Nah, itu kan jadi portofolio juga. Nah, gitu. itu kadang kita lihat di situ, atau kalau enggak kirim aja ke kita skripnya ini gitu. Apapun lah, nanti kita seleksi gitu. Kalau misalnya di Jogja kita undang ke sini, kita take dengan Mas Erik atau nanti teman-teman yang lain bisa mendirect mereka gitu. Mungkin Agak riang ya. Iya. Gitu. Ya, kemarin ada pengalaman juga, kita kemarin sempat audisi talent anak ya, offline di sini. Ya. Seru juga, jadi kayak emang kita khusus audisi talentnya untuk anak-anak. Jadi emang kita ngundang sama orang tuanya datang gitu ya. Jadi emang jadi rame aja gitu, studionya rame, anak-anak lari-larian. Jadi SE lagi ngedit juga mereka ikut-ikutan mencet keyboardnya gitu-gitu. Pengalaman yang seru juga sih, kalau talent anak itu. Tapi emang jarang ya sebenarnya. Ya, anak, ya karena talent anak itu kan karena mereka tumbuh ya, suaranya berbeda segala macam. Jadi kita memang selalu open untuk talent anak, gitu. Banyak yang nyari talent anak-anak karena kan iklan, misalnya iklan penyedap rasa misalnya, itu nanti ada anak-anak, ada orang tua, gitu. Kita harus cari anak-anak karena suara orang dewasa yang menirukan anak-anak itu kayak feel-nya tuh beda itu loh, harus anak-anak pokoknya. Iya, benar. Nah, kita sempat kehabisan talent anak-anak, terus sekarang ya udah kita open lagi lah talent anak gitu. Iya. Terus habis itu Mbak, ini kan barangkali Sobat JK ada yang pengen sekarang nih waktu nonton ini, YouTube ini pengen banget daftar. Itu sebenarnya gimana sih cara mereka untuk daftar di sini? Apakah datang ke kantor utuk-utuk atau kayak gimana nih? Kalau datang ke sini untuk take biasanya kita memang harus ada jadwal dulu kan. Nggak bisa datang terus langsung saya mau take gitu, karena kan kita ada jadwal sendiri, hari ini take dengan siapa, ada project apa, terus sound engineer-nya ada apa enggak, siapa tahu kan mereka lagi ngerjain editing banyak tuh gitu. Jadi biasanya DM dulu atau langsung mengirimkan sampel ke kita ya dari website tadi yang Mas Erik sudah jelaskan. Ada dari website, di sebelah kanan ada sign up, langsung di situ aja mengisi data diri sama upload contoh suara. Nanti kita seleksi. Dicatat nih Sobat JK ya. Kemudian ini barangkali Sobat JK juga ada yang penasaran, gimana sih cara, ada tips and trick nggak sih biar jadi master voice over gitu? Pokoknya dia yang menggebu-gebu nih kayak gimana atau kayak gimana sih Mbak gitu?
Di Indo Voice Over Academy selalu dibahas tuh. Nah mungkin kalau Tips and tip tricks. basicnya tuh kayak mungkin banyak latihan ya yang jelas. Kayak misalnya dari pola hidupnya kayak istirahat yang cukup, banyak minum air putih, terus hindarin makanan gorengan yang terlalu banyak, berminyak-minyak terlalu banyak ya. Sulit ya. Sulit ya memang ya. Itu paling sulit sih. Paling sulit. Iya, terus juga kita rajin-rajin cari referensi voice over talent tuh gimana suaranya. Tapi tenang aja kalau misalnya butuh tips and trick tuh di Instagram Indo Voice Over dan Indo Voice Over Academy itu kita udah upload semua tips and trick, jadi follow aja teman-teman. Untuk next step-nya bisa ikutin kelas juga di Indo Voice Over Academy. Iya. Mantap langsung. Ini hasil belajar nih. Hasil belajar gitu, ngomongnya lancar. Itu skripnya udah di luar kepala. Nah, ya? Di luar kepala. Marketingnya di luar kepala ya. Oke, Mbak Dora, sebenarnya bisnis voice over ini kedepannya kayak gimana sih Mbak? Apakah ada tantangan atau kemarin kan kita sempat banyak lihat ada layoff ya di bidang ya tertentu gitu, ada banyak layoff di tahun 2023. Kalau bisnis voice over ini kayak gimana sih Mbak? Bisnis voice over terutama di Indonesia ya. Kan setelah pandemi, saat pandemi semua orang berkreasi di rumah, itu banyak voice over talent yang terkenal tuh muncul tuh di Instagram, di TikTok gitu. Nah, dilihat banyak orang dan semua orang kayak tertarik, asik ya, modal ngomong dapat duit nih gitu. Nah, tapi memang di Indonesia belum bisa yang itu jadi pekerjaan pokok. Gitu, itu belum jadi pekerjaan pokok. Jadi kalau saya sih dari pandemi atau dari kemarin ke depannya itu akan terus ada industri voiceover itu akan terus menghasilkan karena iklan kan nggak pernah ada matinya tuh. Betul. Sampai besok-besok selalu akan ada iklan muncul apapun gitu. Terus ya itu di company profile semuanya pasti akan bikin. Jadi masih ada kesempatan dan masih sangat menjanjikan. Wah, Gitu. keren banget. Kemudian Mbak, ini boleh spill nggak sih kalau misal jadi talent di sini? Kira-kira itu fee-nya berapa sih Mbak kalau misal sekali take atau gimana gitu? Kalau fee itu kita nggak bisa membagi nanti sekali take dapat segini tuh enggak, karena kan tergantung lisensi proyeknya juga. Kita kan kalau misalnya ada klien minta gitu kita akan detail project. Ini untuk apa, broadcast atau enggak, ini nanti tayang di media mana, skripnya seberapa, durasinya berapa gitu kan, nggak mungkin kita akan menyamaratakan fee yang ngomong 2 detik sama 5 menit. Betul. Itu kan udah ngos-ngosan bayarannya sama ya kan, panjang pula gitu. Nggak, kita lihat dari itunya juga untuk lisensinya itu kayak kalau kita beli putus tuh Mbak. Jadi company profile sama iklan itu pasti akan lebih mahal iklan. Gitu, karena kan iklan mengiklankan orang beli produk dapat duit tuh kliennya. Jadi itu akan lebih mahal karena kita menjual itu juga gitu. Continue ke belakangnya seperti itu. Oh, kirain malah saya ngiranya profil tuh lebih mahal gitu. Kemarin ada project kita yang cuma ngomong gitu. Bener-bener cuma gitu, skripnya gitu aja. Iya, skripnya gitu aja. Wah, menarik. Saya kayak bingung mau ngomong apa. Cuma ngomong gitu doang. Iya. Tapi karena itu iklan, memang dijual gede gitu. Seperti itu. Oke, tadi kan kita udah ngomongin ya gimana cara talent untuk gabung ke Indo Voice Over. Terus ada nggak sih rencana Indo Voice Over untuk ngajarin nih Sobat JK barangkali ya mau datang ke suatu tempat atau mungkin dari Instagramnya doang gitu, ada nggak sih rencana-rencana ke depannya gitu? Ada. Kita sebelum pandemi kita selalu ada bikin ngumpul komunitas gitu. Nah setelah pandemi kita bikin kelas online. Terus ada beberapa undangan dari universitas malah kita ngisi kelasnya mereka gitu, dari Salatiga ada, dari sini kita juga ada gitu. Nah kedepannya kita ingin sharing itu lebih banyak ke beberapa komunitas gitu. Sekarang udah boleh ketemu gitu, lebih asik karena kan langsung ya. Kalau Zoom kan kita mana yang malu-malu kameranya nggak dihidupin gitu. Padahal ketika ngomong ternyata suaranya bagus. Iya. Gitu. Kalau rencana paling deket ini mau kemana sih Mbak ini rencananya nih? Untuk ngajar misal ngasih, tadi ketemu dengan komunitas mana atau gitu? Kalau ketemu kita belum ada jadwal ya, belum ada jadwal. Tapi kalau misalnya untuk ngajarin, kita ada satu company di Jakarta, kita sudah kerjasama dengan mereka dan mereka bikin konten. Nah itu mentor-mentornya itu mau diajarin supaya mereka nggak gugup sama kamera, ngomongnya lancar gitu. Public speaking. Iya, lebih ke public speaking. Meskipun public speaking cuma di depan kamera aja itu public speaking ya. Iya, pakai skill ya. Iya, benar. Kan deg-degan juga nih. Gitu. Oke, ada lagi nggak yang ingin disampaikan dari Indo Voice Over barangkali kalau misal talent nih, calon-calon talent yang mau ikutan akademi ya tadi ya Mas? Oh iya. Atau monggo silahkan disampaikan. Akademi dulu. Dari tim akademi.
Kalau dari tim akademi, untuk Sobat YK yang mungkin mau daftar di kelas online Indo Voiceover, kalian bisa cek di Instagram indovoiceover.academy. Nanti di sana ada nomor WhatsApp yang bisa di contact person. Nanti tinggal chat di sana, kita bakal bantu untuk tahap registrasi sampai nanti pembelian kelasnya yang banyak banget pilihannya itu. Dicatat ya, Sobat YK. Monggo. Sedikit ngancem. Kalau saya untuk pendaftaran talent ya, untuk pendaftaran talent bisa di website, nanti klik sign up di sebelah kanan atas, nanti kita akan pilih, kalau misalnya di Jogja, Sobat JK, kita akan undang ke studio untuk take dengan, ada kita yang dampingin, jadi kita bisa langsung direct. Suaranya kurang mendayu-dayu atau suaranya kurang sedih. Nanti boleh nggak Mbak kita coba ke sana? Boleh. Kita coba take boleh. Sobat JK, biar Sobat JK ada gambaran. Ya. Gimana sih nanti kondisi studio voice over tuh gimana, kita harus kayak gimana ngomongnya. Bener. Ini saya aja juga grogi nih nanti. Suaranya kayak gini. Kita Oke. rekaman bareng ya. Baik. Baik Sobat JK, segitu dulu ya kita ngobrolin. Nanti kalau teman-teman Sobat JK mau ngobrol lagi lebih jauh tentang Indo Voice Over, bisa langsung ke Instagramnya ya tadi Mas. Instagram apa kan? Indo Voiceover, ada juga indovoiceover.academy atau voiceovercon. Betul sekali. Baik, terima kasih Sobat JK sudah membersamai kita sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.